Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Eka Susilawati SPD dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada pembelajaran terdahulu kita sudah mengonstruksi informasi seputar teks prosedur, kemudian kita juga sudah berlatih untuk merancang pernyataan umum serta tahapan-tahapan yang ada dalam teks prosedur. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan menganalisis sistematika dan unsur kebahasaan teks prosedur. Jangan kemana-mana, ikuti terus channel ini. Kita simak penjelasan berikut. Nah, kita akan menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Apa saja yang akan kita analisis? Pada kegiatan pertama, kita akan mengumpulkan kembali struktur teks prosedur. Adapun struktur teks prosedur itu adalah pembelajaran ini merupakan pembelajaran lanjutan dari pembelajaran sebelumnya, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Pembelajaran ini disusun oleh Eka Susilawati SPD. Secara umum, teks prosedur dibangun oleh 3 bagian utama, yaitu yang pertama adalah tujuan. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan di dalam teks. Isinya bisa berupa pendahuluan, pengertian, atau manfaat yang akan diterangkan dalam teks prosedur tersebut. Yang kedua adalah langkah-langkah atau petunjuk, yang berupa rincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang, yang berisi harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Nah, berikut ini ada teks prosedur yang judulnya Kiat Tetap Semangat pada Hari Senin. Berikut kita akan analisis teks tersebut dari segi strukturnya. Di sini adalah bagian tujuan atau pernyataan umum sebagai pembuka teks. Kemudian ini adalah bagian langkah-langkah atau petunjuk-petunjuk. Kemudian diakhiri dengan penegasan ulang sebagai penutup teks. Oke, jadi itulah cara kita untuk menganalisis teks prosedur dari segi strukturnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam analisis kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur di sini ada 5 ketentuan bahasa yang harus diperhatikan ketika kita membuat teks prosedur. Yang pertama adalah harus ada kata kerja imperatif, kemudian biasanya ada pernyataan-pernyataan persuasif, kemudian biasanya ada kata-kata teknis yang digunakan, kemudian ada konjungsi, dan di sini lebih khususnya adalah konjungsi penjumlahan, dan yang terakhir adalah adanya deskripsi alat atau bahan yang digunakan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan kata kerja imperatif? Kata kerja imperatif itu adalah kata kerja perintah yang dibentuk oleh akhiran kan, akhiran i, atau partikel lah. Contohnya di sini pastikan, hindari, jadilah. Sedangkan pernyataan persuasif itu adalah kata-kata ajakan maupun anjuran bagi pembaca. Biasanya mengandung kata atau frasa. Contohnya di sini sebaiknya, akan lebih baik jika, seharusnya, dan lain-lain. Selanjutnya di dalam teks prosedur juga biasanya menggunakan kata-kata teknis, yaitu kata-kata yang memiliki makna khusus atau istilah-istilah khusus terkait dengan bidang tertentu yang dibicarakan dalam teks prosedur tersebut. Contohnya di sini, dalam prosedur menyalakan komputer, kita mengenal istilah-istilah seperti start, desktop, turn off, atau lain-lain. Kemudian yang keempat adalah konjungsi. Konjungsi di sini bisa konjungsi secara umum
Bisa juga konjungsi yang secara khusus adalah biasanya menggunakan konjungsi-konjungsi penjumlahan. Konjungsi penjumlahan adalah konjungsi yang berfungsi menyajikan hubungan penjumlahan yang terdapat pada sebuah kalimat hingga paragraf atau alinea. Konjungsi penjumlahan ini biasanya ditandai dengan kata dan, atau, serta. Sedangkan konjungsi yang secara umum itu seperti konjungsi pada umumnya. Yang terakhir adalah penggunaan deskripsi alat, yaitu kata-kata yang dapat mendeskripsikan alat atau bahan yang digunakan dalam teks prosedur sebisa dan sedetail mungkin. Contohnya di sini, gunakan sisir dengan ukuran yang benar. Berikut saya contohkan di sini bagaimana caranya menganalisis teks prosedur dari segi kaidah bahasa tersebut. Di sini ada teks prosedur, judulnya Kiat Menata Rambut Pendek. Contoh analisisnya seperti ini. Kata kerja imperatif yang terdapat pada teks, di situ ada lakukan, keringkan, gunakan, tambahkan, pastikan, dan kembangkan. Kemudian kata teknis yang terdapat pada teks tersebut ada kata-kata bob, styling, serum, extra glow, blow dry, kurva, dan bervolume. Kemudian untuk konjungsinya terdapat pada teks itu ada konjungsi yang, pada, saat, dengan begitu, dan konjungsi penjumlahannya ada kata dan. Kemudian yang selanjutnya adalah pernyataan persuasif. Di sini contohnya seperti yang ada di teks adalah diperlukan perawatan yang benar. Produk perawatan rambut yang alami akan membuat kamu terlihat bersinar dan indah. Dan deskripsi alatnya, gunakan sisir dengan ukuran yang benar, keringkan dengan handuk, dan lain-lain. Ini hanya sebatas contoh ya. Nah, adik-adik, demikian penjelasan tentang pemaparan struktur teks prosedur dan analisis bahasa-bahasa yang biasa digunakan dalam teks prosedur. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Eka Susilawati SPD pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.